Shalom, salam sukacita buat kita semuanya. Senang bertemu kembali dengan saudara sekalian dalam renungan harian ini. Dan sebelum kita memulai daripada renungan kita, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan untuk bersyukur atas segala kebaikan kemurahan hati-Mu. Hari ini kami juga Tuhan ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat renungan harian ini. Marilah Tuhan membuka setiap kehidupan kami dan menuntun kami Tuhan, membimbing kami, mengajari kami lebih dalam lagi Tuhan, untuk kami dapat memahami kebenaran-kebenaran-Mu di dalam firman Tuhan yang ada dalam Alkitab lewat renungan harian ini. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kami Tuhan, kami datang dengan hati yang terbuka. Mari Tuhan mengajari kami dan memberkati kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayat 7 dengan tema menemukan kedamaian dalam hidup. Demikian isi daripada Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Filipi 4 ayat 7 adalah ayat yang menyentuh hati dan menawarkan pengharapan akan damai sejahtera yang datang dari Allah. Ini adalah bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Dalam konteksnya, Paulus sedang memberikan nasihat tentang cara mengatasi kecemasan dan bagaimana mencari kedamaian sejati. Surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus selama masa tahanan. Meskipun berada dalam penjara, Paulus masih memiliki semangat yang luar biasa untuk mengajarkan orang lain tentang iman dan pentingnya kedamaian. Mari kita perhatikan isi dari Filipi 4 ayat 7. Saya bacakan kembali. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudaraku, mari kita pelajari setiap bagian dari ayat ini dengan lebih mendalam. Kalimat pertama, damai sejahtera Allah. Ini merujuk kepada kedamaian dan ketenangan yang hanya Allah bisa berikan. Damai sejahtera ini tidak tergantung pada situasi luar, tetapi berasal dari hubungan kita dengan Tuhan. Kalimat berikut, yang melampaui segala akal. Kedamaian ini melebihi pemahaman manusia dan tidak dapat dijelaskan dengan akal budi manusia. Ini adalah damai sejahtera ilahi yang datang dari Allah sendiri. Dan kalimat berikut, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Allah akan menjaga, melindungi, dan memelihara hati dan pikiran kita dalam hubungan yang erat dengan Kristus Yesus. Ini berarti bahwa dalam Kristus kita menemukan kekuatan dan perlindungan yang diperlukan untuk mengatasi kecemasan dan ketidakpastian. Saudara terkasih, ayat ini mengandung pesan yang mendalam tentang menemukan kedamaian dalam hidup. Ayat ini mengajarkan bahwa kedamaian yang sejati datang dari Allah. Ini bukan kedamaian sementara, tetapi kedamaian yang tahan lama dan tak tergantikan. Kedamaian dari Allah seringkali melampaui pemahaman dan penjelasan kita. Ini adalah kedamaian yang berada di luar batas pemikiran manusia. Dalam hubungan kita dengan Kristus, kita diberikan perlindungan dan kekuatan untuk mengatasi kecemasan dan ketidakpastian dalam hidup. Untuk menemukan kedamaian dalam hidup, kita perlu berdoa, mencari Allah, dan mengembangkan hubungan yang lebih dalam dengan Kristus
melalui pembacaan Alkitab dan berdoa. Ketika kita mengalami kecemasan atau ketidakpastian, kita dapat mengingat ayat ini dan bersandar pada kedamaian Allah yang hanya Allah bisa berikan. Kita juga dapat menjadi saluran kedamaian bagi orang lain dengan berbagi pesan penghiburan ini dan memberikan dukungan kepada mereka yang sedang menghadapi tantangan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Filipi 4 ayat 7 mengajarkan kita tentang kedamaian yang datang dari Allah yang melebihi pemahaman manusia. Dalam Kristus, kita dapat menemukan kedamaian yang melindungi hati dan pikiran kita. Ini adalah ayat yang memberikan penghiburan dan harapan dalam menghadapi cobaan dan ketidakpastian dalam hidup. Saudara terkasih, marilah kita tutup renungan harian ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih buat renungan harian ini. Engkau telah mengajarkan kami suatu hal yang sangat berarti dalam hidup kami, yaitu supaya kedamaian yang datang dari Allah itu saja yang dapat kami harapkan Bapa di surga. Kedamaian yang melebihi pemahaman manusia, yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan sendiri kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, tetaplah menuntun, membimbing kami lewat firman-Mu. Dan kami Tuhan menyerahkan seluruh hidup kami dengan hati yang terbuka. Kami memberikan hidup kami untuk dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami, masa depan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan harian kita, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, haleluya, amin.